Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan pada pembelajaran di subtema 3, pembelajaran 3. Di sini seperti biasa ada cerita dari Dayu dan teman-teman yang membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Di antaranya ialah teko dan cangkir ini, kemudian boneka, tempat pensil, dan juga gelas dan kendi. Nah, kira-kira apa saja ya bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan membentuk dari tanah liat? Nah, ini dia alat dan bahan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Tentu kita memerlukan tanah liat, papan triplek untuk alas, dan juga alat pengaduk. Kemudian tidak kalah penting, kita juga memerlukan air. Nah, ini dia cara membuat kerajinan dari tanah liat. Pertama-tama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Kemudian, siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan model, atau bisa juga ya adik-adik menggunakan modelnya langsung. Nanti adik-adik dapat meniru bagaimana bentuk model itu untuk dibuatkan ke bentuk tanah liatnya. Kemudian, tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, tadi Dayu dan teman-teman diceritakan sedang membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Kemudian mereka bercakap-cakap. Dayu berkata, "Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali." Kemudian teman Dayu menjawab, "Betul," kata Dayu, "tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali." Nah, iya, betul sekali. Dayu dan teman-temannya ini memang harus membersihkan tempat yang menjadi kotor karena kegiatan yang telah mereka lakukan ini ya. Di sini lingkungan di sekitaran meja menjadi becek karena air yang tumpah, kemudian ada bercak-bercak noda ya. Kemudian ada apa lagi? Iya, karena ada bercak-bercak, ada becek, akhirnya meja ini jadi kumuh. Kumuh itu tentu tidak enak dilihat ya. Bahkan kalau di sini ada kuman-kuman nantinya bisa menyebabkan penyakit. Nah, kita juga tadi menemukan kosakata becek, kumuh, dan bercak. Apa ya kira-kira makna dari ketiga kosakata tersebut? Nah, becek ini adalah tempat yang berair. Kemudian, bercak adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Kemudian, kumuh adalah kotor ya, dan tercemar. Jadi, kumuh juga bisa dikatakan kotor. Nah, tadi Dayu akhirnya sudah selesai membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Dia membuat vas bunga. Coba kita perhatikan ya. Vas bunganya ini mirip seperti sebuah bentuk bangun ruang. Iya, namanya ialah prisma. Nah, masih ingat kan kemarin kita sudah belajar cara menentukan ruas garis pada bangun ruang. Nah, bagaimana cara menentukan ruas garis pada bangun prisma ini? Nah, di sini bangun prismanya itu terdiri dari ruas-ruas garis. Yang pertama ada ruas garis CA, kemudian AB, kemudian BC, dan ketiga ruas garis yang di bawah ini dinamakan alas prisma. Selanjutnya pada bagian atas prisma kita menemukan ruas garis FD, DE, dan juga EF. Nah, kemudian ada ruas garis CF,
ya. CF, kemudian DA atau AD, kemudian BE. Seperti itu, sehingga jumlah ruas garis pada bangun ruang prisma ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Nah, coba adik-adik berlatih lagi untuk menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Dijaga terus semangatnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.